Selamat datang di segmen analisa. Ternyata setelah Farhad Abbas ditemui langsung oleh Denny Sumargo, ini tidak serta-merta membuat dia itu lebih banyak yang sifatnya kooperatif atau diam, tapi justru malah dia semakin menjadi-jadi dan juga memberikan statement-statement yang cukup ngebuat masyarakat kok berpikir seperti itu ya. Misalnya dalam wawancara terbaru Farhad Abbas, dia mempertanyakan terkait dengan Novi gitu ya, yang dia bilang dia ini kan seorang mantan pekerja maskapai. Dia berhenti loh katanya. Dia menjadi TikToker lah atau selebgram atau konten kreator. Dia mempertanyakan kayak lebih ke sinisme aja, which is ini adalah bagian yang sifatnya kritis ya. To some extent baik, tapi kalau kita lihat dalamnya di sini, ini sepertinya ada yang mau disampaikan kesannya adalah mempertanyakan tentang penghasilannya Pratiwi Novianti. Ini dia kayaknya nggak kapok ya dengan kemarin dia ditemui langsung oleh Denny Sumargo gitu ya. Katanya dia bilang begini, namanya juga orang cari makan di sosial media, kalau bisa diperpanjang, kenapa diperpendek? Tapi justru malah sebagian masyarakat menilai bahwa ya kayak misalnya Densu kan bilang langsung ke siapa? Farhad Abbas bahwa kau ini kan sedang mencari exposure gitu kan ya. Ya dia itu kan cari exposure, tujuan dia sudah sangat jelas sekali. Ya kalau memang betul, ya kita paham lah. Kalau untuk Farhad Abbas dia nggak cari makan dari sosial media. Tapi kan efeknya just be realistic aja. Dengan dia semakin terkenal, otomatis akan mengenalkan dia ke sejumlah klien-klien yang angkanya itu pasti bisa gede, miliaran dia dapatkan, ratusan juta minimal untuk dia menangani seorang klien. Tapi kalau untuk, mohon maaf ya, kayak konten kreator, kayak ya boleh dibilang kayak Novi gitu, dia kan mendapatkan uang dari dia konten, dari dia sebagai endorsement, ambassador, dan sebagainya. Itu kan uangnya nggaklah segede dan semudah yang orang-orang kayak di dunia hukum bisa dapatkan. Kalau Novi harus kerja keras dan sebagainya. Dan itu nggak salah dalam dunia sosial media. Tapi coba kita lihat dulu statement dari Farhad Abbas yang dia ini mempertanyakan terkait dengan Novi yang ada kecenderungan hal-hal negatif teman-teman, terutama dengan Agus. Ya dibilang gini katanya, kalau Novi kan selama ini ngebantunya kayak anak kecil, ODGJ. Mereka nggak bisa protes kalau ada hal-hal yang indikasinya nggak benar. Tapi dia ini ngebantu Agus, orang pinter, orang cerdas gitu loh. Jadi kalau ada yang nggak benar, dia bisa bersuara di situ. Ketika menangani anak kecil, kalaupun ada yang curang, itu anak kecil itu nggak bisa ngadu. Ketika menangani orang gila juga nggak bisa ngomong. Nah, dapat Agus. Agus bisa ngomong. Agus nggak bisa dibodoh-bodohin. Persoalannya itu adalah ketika mereka membuat donasi untuk pengobatan, ya memang mereka sudah tahu bahwa derita. Kalau nggak mau dibilang sebagai penjual kesedihan, ya lu jangan munculin Agus, lu dirikan aja sebuah yayasan, kumpul uang gitu. Tapi kalau bahasanya uangmu habis, emang kerjanya di mana gitu? Mana ada orang mau ninggalin suatu keluarga? Kalau di luar negeri itu orang kaya, dia donasi. Kalau ini terbalik, nggak jelas, tapi minta donasi. Oke, jadi ini tentang sudut pandang ya. Menurut aku apa yang dilakukan Novi tidak ada salah sama sekali. Maksudnya Farhad ini adalah dia sudut pandangnya begini. Kalau kan selama ini masyarakat menilai bahwa Agus itu mendapatkan uang 1,5 miliar kurang lebih. Itu ya karena perjuangannya Novi ya, menghubungkan dengan Denny Sumargo dan banyak lainnya. Tapi menurut Farhad justru kebalikannya. Uang tersebut ada ya karena Agus gitu loh. Kalau Agus tidak mengalami hal seperti itu, dia tidak akan mendapatkan uang tersebut. Ini ibarat kata kayak debat gitu ya. Telur sama ayam duluan yang mana? Menurut aku kedua-duanya adalah saling berkaitan teman-teman ya. Just be realistis ya. Kalau seandainya Agus mengalami hal seperti itu, tapi tidak mendapatkan exposure, tidak dibantu, apakah mungkin dia akan mendapatkan dana bantuan tersebut? Yang mendapatkan permasalahan atau musibah seperti Agus, itu nggak cuma 1-2 di Indonesia. Tetapi kan yang mendapatkan bantuan tangan Tuhan lah ibarat kata viral, itu kan tidak banyak. Justru seharusnya dari sudut pandang Farhad Abbas tidak melihatnya adalah Agus ini dimanfaatkan, diambilin untuk konten aja, dan dia tidak dapat apa-apa. Justru sebaliknya gitu. Kalau just ngomong-ngomong gini ya, kan kalau aku lihat dari sudut pandangnya Farhad Abbas ini kan lebih banyak curiganya ya. Kita hitung-hitungan aja deh. Dari satu konten yang Novi buat
dari Agus. Mohon maaf banget. Paling secara AdSense kan dapatnya paling berapa sih? Belum kan Novi juga punya karyawan, punya editor, punya untuk operasional, nganterin Agus kemana-mana. Hitung-hitungannya dari satu videonya Novi dihasilkan dengan yang didapatkan Agus, itu nggak sebanding sebenarnya. Cuman kan orang Indonesia tuh kan kesannya, wah kalau udah jadi YouTuber tuh uangnya bakal kaya raya dan sebagainya. Enggak, kecuali yang sudah selevel Denny Sumargo atau ke Deddy Corbuzier. Alasannya apa? Kok mereka selevel itu bisa dapat uang banyak? Karena mereka ada endorsement, ada produk yang place in di setiap kali mereka tayang. Tapi kalau kayak YouTuber, mohon maaf, kayak Novi, itu kan tidak ada endorsement yang masuk. Mayoritas hanya mengandalkan dari AdSense aja. AdSense aja itu aku rasa nggak sesuai dengan operasional dia, begitu. Jadi, ya ini ada salah satu pandangan kritis yang dikatakan juga di luar negeri, kalau orang mau berdonasi, mau ngebuka yayasan, dia sudah kaya dulu, dia yang nyumbang langsung. Itu kan idealnya di luar negeri, tapi kita kan tinggal di Indonesia, yang secara undang-undang aja harusnya anak-anak terlantar, itu kan dipelihara oleh negara. Tapi kan kita masih ngelihat banyak hal yang tidak seperti itu. Dan setelah dia bertemu dan didatangi langsung sama Densu, sepertinya dia masih belum ada hal yang baik buat disampaikan untuk ngedukung Novi. Dia mencari celah-celah aja seterusnya. Bahkan Densu juga mengatakan bahwa ya dia kan sudah dengar katanya Farhad Abbas kalau seandainya dia melaporkan Densu dengan kata-kata tae tersebut, responnya Densu bilangnya begini, nggak masalah, silakan laporin aja kalau memang saya mau dilaporin begitu. Layangkan semua yang kau bisa layangkan. Layangkan apapun itu, layangkan. Saya pribadi ini masalah udah kejauhan di bawahnya. Dan saya udah nggak terima, senang melihatnya karena saya nggak aman dari awal. Densu bilang kalau memang mau dilaporkan, layangkan sebisa kau yang mau dilayangkan gitu untuk laporan ke polisi. Terus dia juga bilang saya udah nggak senang karena dia ini kesannya adalah mengadu domba. Saya nggak suka banget orang dia mengadu domba. Perannya apa Farhad ini? Saya nggak tahu perannya bagaimana. Saya nggak peduli perannya dia bagaimana, itu urusan dia dengan kehidupan dia. Kalau dia juga cari exposure di situ. Toh dia juga cari exposure di situ. Itu urusan dia, gitu loh. Yang saya pentingkan adalah cari damai. Dan sampai hari ini saya belum melihat damai. Dan saya nggak suka melihatnya. Karena saya, di podcast saya mau damaikan. Tujuan saya itu, dan keluar dari podcast itu kenapa jadi tidak damai. Ya, itu kan yang dipertanyakan sama Densu ya. Di podcast terakhir, antara Novi dan Agus itu kan sudah damai. Tapi kok malah tiba-tiba ada laporan buat Novi ke Polda Metro Jaya. Itu yang ngebuat Densu itu yang dari awal begitu kecewa gitu dengan oknum-oknum yang ada di sekitar dari Agus Salim ini. Bang, mungkin setelah ini kan tahu nih ya Bang ya, dari Abang pribadi ada nggak rasa keinginan kayak pengen menyelesaikan sekali lagi di luar dari jalur hukum gitu? Sebenarnya udah males-males juga sih. Udah males. Saya hubungin Wawa dan keluarganya. Saya bilang, kalian ini sebenarnya maunya gimana sih? Karena masalahnya jadi terlalu kemana-mana gitu. Mereka juga bingung. Saya juga bingung. Saya bilang, ya sudah, kalau menurut apa yang saya pelajari dari pengalaman saya kondisi kayak begini, nanti kasus ini akan berjalan begitu aja, pelaporan polisi akan terjadi. Ketika trennya sudah menyepi, ya sudah terbengkalai. Oh gitu ya. Jadi kalau menurut Densu, dia udah nelpon nih sama keluarganya Wawa. Maunya gimana gitu. Semuanya bingung gitu. Ah sudahlah, maunya duit kan sebenarnya. Terus ya menurut Densu ya sudahlah mau gimana lagi. Karena sudah ada laporan polisinya. Dan biasanya ya kalau sudah ada laporan polisi akan terus berjalan. Nanti beritanya juga kalau sudah sepi ya udah akan menghilang begitu aja. Tapi nggak boleh gitu juga. Apesnya tuh kok khawatir kan gini ya. Takutnya nanti Novi beneran jadi tersangka. Ya, kalian tahu kan, sistem hukum di Indonesia tuh masih berproses untuk yang menuju lebih baik lagi. Kalau Novi jadi tersangka dan kasusnya udah nggak viral lagi, ya kasihan gitu. Karena kan memang kita harus pahami, ada beberapa usaha dari oknum-oknum yang pengen ngejatuhin Novi. Takutnya Agus ini dijadikan sebagai alat yang bener-bener bisa ngebuat Novi jatuh. Itu yang nggak kita mau, teman-teman. Dan dari Farhad Abbas juga, dia mengatakan bahwa
kritik-kritik banyak untuk Novi yang dia bilang terkait dengan dia keluar dari maskapai sebagai seorang pramugari, terus dia memilih untuk jalan seperti ini katanya. Ya menurut aku kita jangan ngelihatnya dari sisi negatifnya. Kalau kita ngelihat dari sisi negatifnya, pasti akan selalu ada. Kenapa nggak kita apresiasi? Wah, Novi hebat ya, keluar jadi pramugari yang bisa jalan-jalan ke luar negeri, gaji juga sangat cukup untuk dia, tapi malah dia mengorbankan diri untuk melakukan ini. Kalau kita ngelihatnya negatif ya pasti bakal ada aja, harusnya kita memuji gitu. Terus dia mempertanyakan, sumber pendapatan Novi dari mana aja sih? Kok dia bisa melakukan A, B, C, dan D? Ya dia kan konten kreator, ya nggak masalah kan, tidak melanggar undang-undang juga. Dia menjadi konten kreator, mencari nafkah di situ. Dia juga punya karyawan, dia juga punya A, B, C, dan D. Dan dia mengatakan bisa mempertanggungjawabkan pengeluaran dan juga pemasukan dari apa yang dia lakukan selama ini. Terus dia juga menyindir terkait dengan ada sosok penyanyi yang tunanetra ya, yang diundang ke istana oleh Pak Prabowo. Dia bilang begini, orang tunanetra aja dipanggil ke istana bisa buat berjoget. Harusnya Agus nih yang begini yang diundang, biarin semua orang bisa lebih paham. Ya ini nggak boleh juga, itu kan konteksnya berbeda. Kalau sosok tersebutnya memang dia berbakat, dia sudah mengharumkan nama Indonesia secara internasional, ya tidak masalah dong menyanyi menghibur. Kalau Agus juga harus diundang ke istana, konteksnya untuk apa? Jadi Farhat ini termasuk karakter yang menurut aku kritis ya, dia sangat kritis. Tapi sayang, kritisnya itu tidak pada tempatnya gitu loh. Membandingkan sesuatu hal yang bukan apple to apple, yang kesannya kalau orang cuman mendengarkan apa yang dia sampaikan, tidak dikontekskan dengan hal-hal yang terjadi, ini bakal banyak yang percaya sama dia. Tapi kalau kita yang mengikuti dari awal dan tahu konteksnya seperti apa, itu kan nggak seperti itu. Terus juga dibilang bahwa Agus itu hanya dimanfaatkan saja, kesannya adalah untuk mendapatkan donasi tersebut. Kan uang yang dikumpulkan Novi pun sekarang sama sekali tidak dia pakai. Semuanya itu untuk Agus. Bahkan kemarin waktu kuasa hukumnya pertama kali ngomong ke acaranya Pagi-Pagi Ambiar ya, atau Pagi-Pagi Happy, aku lupa namanya apa gitu ya. Dia bilang katanya kan sisa uang donasinya Agus tersebut yang berobat akan diberikan ke orang lain yang lebih membutuhkan. Tapi sekarang ada narasi baru lagi yang teman-teman bilang katanya Novi nggak akan ngasih ke orang lain kok Mas Anjas. Novi nanti uang sisa donasi tersebut akan diberikan seutuhnya buat Agus, tapi dengan mekanisme yang jelas. Kan ini masih sifatnya perdebatan ya, dan Farhat Abbas setelah ditemui oleh Denny Sumargo dengan hal yang dia katakan tai tersebut, memang itu adalah hal yang bercanda, menunjukkan kekesalan dia, karena tujuannya si Densu kan bilang dia nggak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Farhat Abbas karena dia ngebawa nama Densu. Kan di video tersebut dia bilang begini, Densu itu sebenarnya curiga sama Novi, pengen ngejebak dia A, B, C, dan D. Dan itu semua dikatakan Densu nggak setuju, saya nggak mau dilibat-libatkan, kesannya saya mendukung salah satu pihak karena itu akan memperuncing. Tapi aku lihat kayaknya Densu sekarang udah give up ya, give up dalam tanda kutip, ya udahlah silakan aja kalian lanjutkan aja. Mau sampai kemana kasusnya, pokoknya saya nggak mau ikut campur lagi lebih dalam. Kalau memang mau damai ya silakan, tapi kalau memang mau dilanjutkan ya monggo-monggo aja. Seperti Densu bilang tadi, kalau yang saya pelajari biasanya kasus seperti ini, laporan polisi sudah berjalan, ya udah dibiarkan begitu aja. Nanti kalau beritanya udah anyep, juga bakal menghilang begitu aja. Tapi konsekuensi hukum ya tidak akan bisa hilang begitu aja. Jangan sampai Novi malah dijadikan tersangka atas sebuah drama-drama yang seharusnya tidak terjadi. Itu teman-teman yang bisa aku update mengenai kasus donasi Agus yang sekarang malah berujung ke laporan polisi. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.